Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap momen dalam dakwah Nabi selalu syarat dengan pelajaran bagi umat. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa besar saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa untuk menyeru kaumnya secara terbuka. Inilah momen pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah tauhid secara terang-terangan setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah masa dakwah sirriyah atau diam-diam, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216. Wa andir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ayat ini menjadi perintah langsung agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah secara terbuka. Dimulai dari keluarga sendiri. Setelah masa dakwah sirriyah, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disebut pula dalam Khulasah Nurul Yakin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke Bukit Sofa, salah satu tempat tertinggi di Mekah. Dari atas bukit itu, beliau memanggil dengan suara lantang, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai seluruh keturunan Quraisy." Suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggema di antara lembah-lembah Makkah. Satu demi satu orang keluar dari rumah mereka. Mereka mengenal suara itu, suara yang jujur dan penuh kasih, suara Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka pun berkumpul di bawah kaki Bukit Sofa. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abbas, Hamzah, dan banyak lainnya datang dengan rasa penasaran. Ketika semua telah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan suara tegas namun lembut, "Wahai Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di balik lembah ini ada pasukan besar yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serempak menjawab, "Tentu saja kami percaya, wahai Muhammad. Engkau tidak pernah berdusta kepada kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu, ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Aku diperintahkan untuk menyeru kalian agar menyembah Allah semata dan meninggalkan segala berhala yang kalian sembah selainnya." Bagian 4. Reaksi Abu Lahab. Namun, belum selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, Abu Lahab, pamannya sendiri, berdiri dengan wajah marah. Ia berteriak, "Celakalah engkau, wahai Muhammad! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kalimat itu menyesakkan hati. Bagaimana tidak? Yang pertama menolak bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Maka turunlah firman Allah sebagai balasan bagi Abu Lahab dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran surah Al-Lahab ayat 1. Walaupun ditolak oleh pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti. Beliau terus menyeru manusia dengan kesabaran dan kelembutan. Dari peristiwa di Bukit Sofa inilah Islam mulai dikenal secara terbuka di seluruh Mekah. Sebagian orang menolak, sebagian berpaling, tetapi sebagian lagi dengan hati lembut dan fitrah suci mendengar seruan itu lalu beriman. Mereka adalah para sahabat pertama yang siap berkorban demi kalimat La ilaha illallah. Ulama salaf seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seruan di Bukit Sofa adalah pelajaran besar tentang amanah dakwah. Imam Al-Qurtubi menulis, Allah memerintahkan nabinya agar memulai dakwah kepada keluarga,
karena merekalah cermin pertama kejujuran dakwah itu sendiri. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok paling lembut dalam berbicara, namun paling tegas dalam kebenaran. Beliau tidak berteriak karena amarah, tetapi berbicara dengan hati yang bersih, penuh kasih terhadap mereka yang belum beriman. Sahabat pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa di Bukit Sofa bukan sekedar sejarah, tetapi panggilan abadi bagi setiap Muslim. Bahwa tugas kita bukan hanya tahu, tapi juga menyampaikan. Meski ditolak, meski dicemooh, tugas kita tetap berdakwah dengan cinta dan kesabaran, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Mulailah dari keluarga, teman, dan lingkungan terdekat. Karena disitulah dakwah sejati dimulai. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggerakkan hati kita untuk menjadi penerus dakwah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.